Halo guys, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, kebetulan ini saya masih ada di ladang dan saya udah selesai kerjanya. Ini suasananya lagi hujan, hujan panas, tapi kita menyempatkan sedikit ini ke ladang dan sedikit mau berbagi informasi untuk teman-teman sekalian, terutama untuk teman-teman calon pemagang ke Jepang yang banyak kepo. Di kolom komen itu banyak banget yang kepo tentang masalah libur ya. Tentang masalah libur ya. Susah banget lidah nih. Jadi tentang masalah libur kerja di pertanian Jepang itu teman-teman tuh banyak yang nanya. Liburnya kapan? Magang di pertanian Jepang itu liburnya kapan? Hari apa aja? Apakah hari Minggu itu pada libur gitu magang di pertanian Jepang? Oke, jadi sedikit saya mau mengulas tentang libur ya. Di sini di kesempatan kali ini mengulas tentang libur. Jadi gini teman-teman. Kita ngambil ilustrasi ya. Misalnya dalam bulan 7 ini ada dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu kan ada 4 kali tanggal merah ya di hari Minggu. Nah, itu libur memang, tapi bukan libur untuk kita. Nah, gitu ya. Itu yang libur adalah kayak pegawai negeri, sekolah dan lain-lain gitu ya. Bagaimana untuk pertanian? Nah, untuk pertanian ini ada sesi liburnya tersendiri. Kayak gitu teman-teman. Kapan gitu kan, misalnya pertaniannya kapan nih pertanian nih liburnya nih. Nah, kalau pertanian umumnya libur itu sesuai dengan kebijakan bos ya. Perlu digarisbawahi, libur di pertanian Jepang itu umumnya sesuai dengan kebijakan bos. Kalau misalnya bosnya nyuruh libur, kita dapat libur. Kalau bosnya nggak nyuruh kita libur, kita nggak dapat libur. Walaupun dalam 2 bulan penuh, misalnya ya musim sibuk, kita nggak dikasih libur, ya kita nggak akan libur gitu. Tapi satu hal yang harus kita tahu, semakin kita banyak kerja, semakin banyak duitnya gitu loh. Terus misalnya ada pertanyaan, apakah seperti itu banget gitu kah? Emangnya bener-bener nggak ada liburnya? Oh tentu saja ada. Kebetulan begini kalau di Jepang ini. Di Jepang itu pasarnya setiap hari Sabtu libur gitu. Tidak menerima pasokan dari petani. Jadi setiap petani itu pasti punya kalender pasar. Kalender pasar itu ada tanggal merahnya sendiri-sendiri. Tanggal merahnya kapan? Ya, yang sudah saya sampaikan tadi, hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu itu tanggal merah. Apakah pada saat tanggal merah libur pasar itu kita libur? Belum tentu. Kenapa? Ya, saya kembalikan lagi tadi sesuai dengan kebijakan bosnya masing-masing. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bos-bos yang disiplin setiap hari Sabtu ada liburnya. Contohnya seperti teman saya, Surya namanya, dia di bagian negi. Negi itu daun bawang ya teman-teman. Dia setiap hari Sabtu pasti libur. Minggu tetap kerja. Kalau kayak saya amburadul. Kalau kayak saya ini ya jarang bisa dibilang jarang libur ya. Maksudnya acak-acakan. Ketika bener-bener udah nggak ada gawean, nggak ada kerjaan, kita kadang ya kerja setengah hari kemudian diliburkan. Kayak sekarang ini teman-teman. Nah ini kita tadi habis panen kubis. Hujan ya, padahal hujan nih kubis nih. Ini udah nggak kepakai ini teman-teman kubisnya ini. Kalau di Indonesia ini masih super ini kelasnya ini. Turun-turun sub B ini. Kalau di Jepang ini udah ada busuknya sedikit udah buang, tak injek aja ini. Kesel aku. Jadi kayak gitu ya. Untuk libur magang di pertanian Jepang itu tidak menentu. Apalagi program 1 tahun ya yang di pertanian. Kalau pada saat musim panen kalian jangan harap banyak liburnya. Kalau di program 3 tahun ya relatif stabil lah ya. Dalam 1 bulan biasanya ada. Tapi tidak menutup kemungkinan dalam 1 bulan sampai 2 bulan nggak ada libur. Itu tergantung tingkat kesibukannya masing-masing. Kalau di tempat saya ini biasanya yang benar-benar sibuk pada saat musim gugur sama musim semi. Karena lagi panen hasil panen dari musim penanaman di musim panas sama penanaman di musim dingin. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian yang program 3 tahun biasanya di musim dingin banyak liburnya. Karena musim dingin itu sepi gawean. Kayak sekarang ini ya, kalau di tempat saya nih Baraki ini mayoritas ini
Ini mayoritas ini bulan 7 sepi gawean. Karena apa? Curah hujan yang cukup tinggi banget ini. Oh, ditengok nih hujan kan ini. Ini hujan ini, tak bela-bela ini untuk teman-teman bikin video ke lapangan. Daripada backgroundnya di rumah kan ngebosenin gitu loh. Kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi? Oh ya, selain curah hujan tinggi, ini tanaman sudah banyak habis. Kalau tanaman udah banyak habis, kita kerjanya mulai kosong. Karena di Jepang itu per daerah punya siklus tanamnya masing-masing. Jadi mereka nggak seenaknya kayak di Indonesia. Oh, ini udah habis langsung dibersihkan langsung tanam. Enggak. Jadi ada siklusnya. Kalau misalnya kayak gitu nanti pasarnya bisa hancur ya. Ini juga kan petaninya kan memang udah di set sama pasar nih. Ini tadi saya hujan, ini hujan dari semalam sampai sekarang nggak berhenti-berhenti, tapi kita tetap kerja. Walaupun hujan tetap kerja. Nih baju sampai basah kayak gini ya, basah kuyup ini. Ya luar biasa ya di Jepang ya. Untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jepang, kalau misalnya kalian yakin fisiknya merasa mampu, terus mentalnya juga merasa mampu, udah nggak usah ragu-ragu, ikut aja gitu kan. Biasanya nanti kalau pada saat daftar itu ada tes fisik juga di lembaganya, mau yang IM kah, mau yang lembaga swasta kah, itu ada ya. Ada tes fisiknya. Jadinya tes fisik itu fungsinya untuk nanti kita di lapangan. Nggak usah mengabaikan tes fisik itu. Terus misalnya ada latihan setiap hari. Kalau misalnya kita udah mulai masuk udah mulai masuk di LPK ya, lembaga penyaluran, itu ada latihan fisik terus setiap hari. Udah itu dinikmati karena di Jepang sama aja, lebih keras lagi coy. Tuh ya. Ini ratus-ratusan meter ini teman saya ngusung-ngusung tuh bawa kubis. 2 orang itu sekitar 22 sampai 24 pakai ini Benrika namanya gerobak ini. Jadi disusun dari ujung sana sampai ujung sini, mobilnya di sini. Tengok ini, jangan dianggap enteng ya kayak gini ya, dorong-dorong kayak gini nih berat banget. Soalnya tanah di Jepang itu kalau kena hujan sangat becek banget, tanahnya mendelep. Ini enak pakai bantuan kayak gini. Ini malah ada yang lebih bagus lagi, ada bantuannya itu tuh pakai Katabera. Jadi ada mesinnya. Ini alat kayak gininya itu ada mesinnya, itu kayak mesin genset gitu ya. Di pinggirnya itu udah pakai mesin. Tetangga saya di situ pakai kayak gitu. Ini sebenarnya juragan kita juga punya loader. Loader itu apa sih, bulldozer itu loh. Yang di depannya diganti kayak apa namanya, congkilannya forklift itu. Itu ada sebenarnya, cuma dia apa ya, ngasih kerjaan gitu untuk kita. Jadi loadernya itu nggak dipakai. Kalau misalnya loadernya dipakai cepat selesai, kita nggak dapat jam. Itu bagus banget ya. Alhamdulillah sih. Memang capek tapi alhamdulillah. Kan kita melihat dari dua sisi ya, plus minus ya. Kalau kita melihatnya dari yang jeleknya aja, wah goblok dua alat ora tinggo gitu kan, tuh punya alat nggak dipakai. Tapi sama itu kan ngasih kita jam. Tapi ya gitulah namanya kita orang ya, tenaga kadang-kadang capek juga gitu. Ratus-ratusan kardus gitu kan, kadang sampai 400 kardus, 500 kardus. Ini kebun kubis yang tadi kita panen tadi pagi itu panen cabai dulu setengah ton sampai jam berapa, jam 10 lewat. Habis itu panen kiabetsu kubis ini berapa ratus tadi, lupa aku. Wis kesel soalnya males nginget-nginget gitu ya teman-teman. Terus kalau ada yang nanya kerja di Jepang itu asik nggak? Ya asik lah. Asiknya kapan? Ya pas gajian. Normalnya manusia itu pengennya itu kan kerjanya enak, gajinya besar. Semua orang rata-rata seperti kayak gitu sih. Tapi yang namanya kita apa namanya kerja dengan orang, apa yang dikasih ya itu yang kita lakoni ya, itu yang kita kerjakan ya. Kayak gitu teman-teman. Terus apa lagi? Oh ya, kalau libur itu dihitung kalau tanggal merah itu dihitung lembur gitu.
Jadi ada lembur nasional, ada lembur biasa ya. Itu harganya kan beda. Kalau lembur biasa itu kenaikan dari pokok per jam biasa itu 25%. Kalau libur nasional itu 35%. Gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada libur apa gitu kan, kayak kalau di Indonesia kayak 17 Agustus gitu kan. Nah, itu liburnya libur nasional. Kalau kita kerja bayarannya naik 35%, dari misalnya dari 849 itu bisa menjadi 1160 lebih. Kayak gitu kira-kira per jamnya. Ya plus minus ya teman-teman. Namanya kita jadi perantau itu ya, berapapun yang kita dapatkan sebenarnya bukan jadi patokan, tapi bagaimana cara kita mengelola keuangan. Ya sok bijak. Wes kesel ya, sok bijak jadinya kayak gitu ya. Tapi memang seperti teman-teman, kalau kita jadi tenaga kerja asing di luar, kerja di luar negeri, pengatur keuangannya agak kurang pas gitu ya, itu bahayanya ya, yang amat sangat disayangkan. Misalnya kayak pengeluaran yang tidak terkontrol, terus pengeluaran untuk barang-barang yang jangka pakainya pendek kayak gitu kan, kayak gitu teman-teman. Oh panas sih ini, udan loh. Itu ya untuk curhatannya untuk tentang liburnya. Kalau yang masih mau tanya-tanya ya silahkan tanya-tanya di kolom komen tentang libur. Kalau masih kurang tentang libur, nanti tak bikinin lagi videonya tentang libur lagi, tak jelasin lagi. Mungkin aku jelasinnya agak kurang pas gitu kan, jadi agak kurang sampai gitu kan informasinya ke teman-teman. Nanti yang masih kurang jelas komen aja, kalau coret-coret di kolom komen, kasih tahu kita, nanti tak bikinin lagi kalau kurang. Di Jepang kerjanya enak enggak? Wah itu lagi. Enak tuh ngunjali Kyabetsu dari ujung sana sampai ujung sini ke mobil, ratusan hako satu kali angkat. Enak apanya? Enak gajinya. Yo neng kalau dapatnya besar, kalau dapatnya kecil ya podo wae. Yo wis ngono wae ya teman-teman ya. Curhat terus sambat ya. Udan sambat, raudan sambat, kerja sambat, ra kerja sambat. Wis ngono wae uripe menungso ora. Yaudah gitu aja dulu teman-teman. Kalau yang masih mau nanya-nanya tentang libur lagi, tanya-tanya aja di kolom komen ya. Coret-coret aja lah itu sebanyak-banyaknya ya. Nanti kalau misalnya kita sempet, pas lagi nggak capek, lagi rebahan, lagi mainan HP, kalau ada kesempatan kita bales. Kalau misalnya nggak ada kesempatan, mungkin di di lain hari gitu ya. Ini ladang kita nih. Ya wes gitu aja dulu, tak mulai udah nih makin deras gitu. Ya wes, assalamualaikum.